wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Amalia, NIM 341019004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mencoba untuk mengajar tentang teks berita, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir pembelajaran berbicara yang diampu oleh Dr. Aida Aziza, MPD. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Meskipun di keadaan yang seperti ini kita harus tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi teks berita. Pasti kalian sudah tidak asing dengan berita. Kalian semua juga sudah terbayang ketika mendengar kata teks berita. Pasti kalian membayangkan koran, majalah, televisi, acara televisi, atau mendengar di radio. Saat ini teks berita bisa didapatkan di mana saja dan dengan mudah. Tidak hanya di koran, tapi kalian juga bisa mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Namun, tahukah kalian apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah kalian tahu apa itu berita? Yang tahu bisa tunjuk tangan ya. Oke, Nana silakan. Baik, terima kasih Nana. Betul apa yang dikatakan Nana tadi, bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Sampai sini paham anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Juan silakan. Pertanyaan bagus sekali. Mengapa kita harus kritis dalam menerima berita? Tentu kita harus mengkritisi dalam menerima atau membaca berita agar tidak termakan berita palsu atau hoak. Dengan cara mencatat pokok-pokok informasi tersebut, menentukan fakta dan opini, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan informasi dan menyimpulkannya. Apakah sudah paham sampai sini anak-anak? Oke, jika sudah paham. Oke, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, Ibu izin membuka PowerPoint terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Ibu lanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa saja sih yang terdapat dalam teks berita itu. Jadi yang di slide pertama kita mengetahui bahwa di dalam teks berita ada struktur teks berita yang meliputi ada orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita, di mana orientasi berita yang berisi yaitu bagian pengenalan atau hal apa saja yang akan dibahas dalam berita. Jadi dalam orientasi berita itu di dalamnya itu kita akan membahas apa yang akan kita bahas dan apa sih berita yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu peristiwa, yaitu menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yaitu kita jika ingin menulis berita tentu kita harus tahu sebab akibat dari berita yang akan kita liput. Dan yang terakhir yaitu sumber berita. Sumber berita yaitu biasanya terletak di awal atau di akhir cerita. Oh iya, ingat ya teman-teman atau anak-anak, bahwa di bagian peristiwa itu harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Pada slide kedua yaitu ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita pasti kalian mengetahui. Yang itu pertama yaitu ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa.
atau yang bisa kita kenal yaitu 5W plus 1H, yaitu dimana pada apa itu ya seperti kita tahu apa sih yang terjadi dengan berita tersebut atau kejadian tersebut, terus siapa yang menjadi korban, terus di mana kejadian tersebut bisa terjadi, dan kapan itu kapan terjadinya suatu masalah atau suatu musibah tersebut, dan mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut, dan terakhir bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi slide yang ketiga membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku. Tentu dalam bahasa baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar bersifat universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Jadi jika kita ingin menulis berita, kita harus menggunakan bahasa yang baku karena mudah untuk dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Contohnya yaitu seperti kalimat seperti ini. Ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung, yaitu dengan cirinya yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi pasti di sebuah teks berita pasti ada narasumber. Seperti kita akan mewawancarai kenapa bisa kejadian ini bisa terjadi, pasti di situ ada narasumber. Contohnya seperti ini. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutomo. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang merespon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain loh, yaitu kata verbal. Sudah tidak bingung kan kata mental itu kata apa? Contohnya seperti ini. Merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Tentu dalam menulis berita penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sungguh diperlukan, karena jika kita menulis berita tidak menyebutkan keterangan waktu dan tempat akan membuat bingung pembacanya dan membuat bertanya-tanya di mana kejadian ini terjadi, sedangkan di dalam teks berita tidak ada. Lalu contohnya yaitu kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan Oktober 2017. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal. Bisa disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur berita yang menjelaskan berita secara kronologis yaitu urutan waktu. Contohnya pada kalimat pelaku datang ke sekolahan kemudian langsung bilang kepada kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Jadi seperti itu penjelasan tentang unsur struktur bahasa. Jadi apakah semuanya sudah paham penjelasan Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika masih bingung bertanya. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Kita lanjut materi atau pertanyaan atau tugas yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Jadi di sini Ibu meminta kalian semua untuk membaca satu teks berita dari mana saja, entah buku paket, koran, majalah, radio, maupun televisi. Ibu akan kasih waktu 5 menit ya. Silakan mencari.
Baik, jika sudah selesai membaca, kalian bisa mengambil kertas kosong dan mulai kerjakan tugas dari ibu. Tugasnya cukup gampang, yaitu menentukan unsur teks berita, struktur, dan kebahasaan teks berita. Deadline pengumpulan tugasnya yaitu berakhirnya kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kalau sudah selesai, bisa difoto dan kirim ke WhatsApp ibu ya. Dan satu lagi, tugasnya dicatat nih dan didengarkan ya. Untuk kalian, yaitu membaca berita dari sumber mana saja. Nanti pertemuan selanjutnya, ibu akan bertanya, sudah berapa kalian baca berita dan apa sih isi berita tersebut? Paham anak-anak apa ada yang ingin ditanyakan? Oke anak-anak, sebelum berakhirnya kegiatan pelajaran pada hari ini, saya akan kasih kesimpulan bahwa teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Di mana dalam teks berita terdapat unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan dalam teks berita. Baik, cukup sekian kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta taati protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku Ibu yang kurang berkenan atau suara-suara yang mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.